Halo anak-anak yang ada di rumah, jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Kita akan belajar IPA dengan judul proses mendengar bunyi. Benda-benda di sekitar kita bisa menghasilkan bunyi dengan cara yang berbeda-beda. Coba perhatikan sumber bunyi pada benda-benda berikut. Ada marakas, ada gendang, dan ada biola. Semuanya ini bisa mengeluarkan bunyi tatkala digerakkan atau dipukul atau dipetik. Marakas kalau digoyang, maka butiran dalam karakas itu bertumbukan sehingga dapat menghasilkan bunyi. Gendang kalau dipukul, maka kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Biola kalau digesek akan mengeluarkan bunyi pada sinar yang ada pada biola. Kemudian kita akan melihat pendengaran, alat pendengaran manusia. Alat pendengaran manusia namanya telinga. Telinga mempunyai 3 bagian penting, yaitu telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Perhatikan anak-anak gambar yang ada. Kemudian telinga luar ada bagian daun telinga, itu yang menangkap getaran bunyi. Kemudian liang telinga itu adalah meneruskan bunyi atau penghantar bunyi ke telinga tengah. Kemudian dalam telinga itu ada rambut-rambut halus untuk menghalangi kotoran, ya. Kita lihat pada bagian tengah telinga ada gendang telinga. Ini namanya gendang telinga. Ini menerima getaran dari daun telinga dan ke tulang, meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ini adalah tulang-tulang pendengaran yang dapat meneruskan bunyi getaran ke koklea. Ya, koklea ada di bagian dalam telinga. Bagian telinga dalam terdiri dari koklea, ini namanya koklea, itu yang menerima bunyi dan meneruskan getaran bunyi itu ke saraf pendengaran. Ini dia saraf-saraf ini. Kemudian bagian dalam lagi ada saraf pendengaran. Saraf fungsinya adalah meneruskan bunyi ke otak. Kemudian ada saluran setengah lingkaran ini, ya, itu mempertahankan keseimbangan tubuh. Dan yang ke-8 ada namanya saluran eustasius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Ini dia. Ini. Berikutnya cara kerja telinga. Perhatikan anak-anak. Getaran dan sumber bunyi. Kemudian gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Ya, tadi sudah dijelaskan, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Kemudian diteruskan ke menggetarkan gendang telinga, dan getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Berikutnya
koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Kemudian saraf pendengaran mengirim langsung ke merangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Dari otak ini bisa kita tahu bahwa bunyi ini berasal dari benda ini, benda itu, alat musik ini dan alat musik itu, dan lain-lain sebagainya. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia ada batas bunyi yang dapat didengar atau frekuensinya itu 20 sampai 20 ribu Hz. Hertz ini adalah satuan bunyi. Kemudian kemampuan pendengaran setiap orang itu berbeda-beda. Nah, tergantung dari kesehatan telinganya atau bisa juga dipengaruhi oleh faktor umur. Hal itu bisa terjadi karena pada masa kita kecil mungkin telinga kita jarang dibersihkan. Kemudian orang yang telah lanjut usia biasa kemampuannya pendengarannya itu akan berkurang. Berikut cara memelihara kesehatan telinga atau alat pendengaran kita, yaitu membersihkan telinga bagian luar. Berikut, jangan mengorek-ngorek telinga karena bisa saja mendorong kotoran masuk ke dalam telinga. Kemudian, tutup telinga jika mendengarkan bunyi yang terlalu keras. Kenapa? Karena ada batas frekuensi yang bisa kita dengarkan. Kalau terlalu keras bisa memecahkan gendang telinga. Kemudian tugas ya, muatan IPA KD 36 halaman 48 itu dikerjakan di buku tugas. Akhirnya perlu ucapkan selamat belajar dan tetap semangat menghadapi pelajaran di rumah. Terima kasih. Baik.